Oke guys, kali ini kita akan melakukan penggantian head untuk brother seri HLT4000DW ya. Ini kebetulan headnya rusak dan masih garansi, jadi kita langsung lakukan penggantian head. Oke, langsung aja kita ke bagian mana ini, ke sini dulu aja ya. Kita buka dulu. Oke, tutup seperti ini, jangan lupa dicopotin. Kemudian kita lepas ini seperti ini. Kemudian di bagian ini juga kita lepas. Seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa lepaskan kabel yang terhubung dengan ini yang belakang ya. Oke, sama nanti kita lepas ini, kita pakai tang lepasnya. Kita gunakan tang ini. Oke, seperti itu ya. Dan kita lepaskan aja dulu. Oke, ini sudah. Lanjut kita ke bagian belakang. Oke, ini kita lepaskan dulu. Kita gunakan oven min, kita lepaskan ini. Caranya di sana ada ini ya, warna hitam. Ini tak tengahkan dulu. Nah, ini itu kita dorong aja seperti ini. Nah, kemudian ini kita lepaskan. Nah, seperti ini. Terus yang sini nanti ngikut. Nah, seperti ini. Kita lepas ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan baut bagian sini. Oke, kemudian baut bagian sampingnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepaskan pengait ini ya. Nah, ini kita lepaskan. Kemudian ini bisa kita angkat. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita lepaskan sensor ini, kabel sensor. Seperti ini. Kemudian ini kita ambil gearnya, jangan sampai hilang ya. Kalau nggak diambil biasanya malah copot dan hilang. Jadi ini saya putuskan diambil. Oke. Next, kita lepaskan baut bagian sini. Terus baut bagian sini. Nah, oke. Nah, sudah, ini tinggal kita angkat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Next lagi
kita ambil baut bagian sini. Kemudian baut bagian sini. Kemudian saya putar. Kita lepas baut bagian sini. Kemudian di bagian sini juga. Lalu di sini. Dan di bagian sini. Oke, masih ada satu di bagian sini. Good. Kemudian ini kita lepas. Nah, setelah itu ini kita lepas juga. Lalu ini bisa kita angkat. Ini masih ada stiker-stiker ya, baru kita lepas dulu, baru ini baru bisa kita lepas. Nah, oke. Dan sudah terlepas ya teman-teman semua. Oke, good. Kemudian kita akan geser ini ya, headnya. Nah, untuk head seri printer yang ini itu ada kuasnya di bagian sini, tuas ya, tuasnya ada ini ya, kelihatan enggak tuh? Ini ada tuas. Nah, ini ditekan aja, nah seperti ini. Nah, baru ini bisa kita gerakkan headnya. Seperti itu ya cara menengahkan headnya ya, seperti ini. Oke, lalu kita lepaskan penutupnya. Oke, kita lepaskan penutup headnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepaskan pengunci ini seperti ini, kita lepaskan kabelnya, lalu kita ambil PCB carriage-nya. Oke, sip, lakukan dengan perlahan dan hati-hati ya. Lalu kita lepaskan juga kabelnya. Oke, good. Begini. Kemudian ini kita kita lepaskan pengait ini ya. Seperti ini. Lalu kita lepaskan selangnya ya. Ini kita congkel bagian sini. Oke. Nah, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Oke, good. Oke, lalu ke bagian sini ya. Untuk bagian sini kita copot ini ya. Nah, ini pegas ini, yang ini. Kemudian ini kita kendorkan. Oke, lalu ini tinggal kita lepaskan strengnya teman-teman. Sebentar ini. Nah, oke, good.
lalu ke sini lagi, streng udah lepas ya. Kemudian ada pengait di bagian bawah ini, pengaitnya kita sanakan ya. Nah gini, nah baru ini kita bisa ambil. Nah seperti itu cara untuk melepaskan headnya ya. Oke, saya siapkan dulu head penggantinya. Oke, ini headnya ya, head yang baru. Langsung aja kita pasang. Oke, nah oke. Kita ambil strengnya dulu. Kita lihat ya, jangan sampai ini bundet, jangan sampai bundet. Apa itu bundet? Oke, seperti ini nanti. Oke, saya putar. Kita masukkan sini ya. Iya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kabelnya, strengnya kayak gini. Nah, oke. Nah, sip. Nah, gini ya. Selanjutnya kita kencangkan dulu ini. Kita pasang pernya. Seperti ini. Kemudian kita kencangkan buat yang bagian sini. Oke, sip, udah kencang ya, mantap. Terus ini sensornya kita lap, ini takutnya kotor. Sensor mika.
Oke, sip, an. Jangan lupa dikunci bagian bawah kayak gini. Oke, lalu selanjutnya kita pasang lagi selangnya. Ini selangnya dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang penguncinya. Ini ya, penguncinya kita pasang. Oke. Lalu PCB carrier kita pasang lagi. Oke, kita pasang PCB carrier-nya ya. Oke, kemudian kabel kita masukkan, lalu kita kunci. Nah, seperti ini. Terus kita rapikan kabelnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup. Oke, ya, sip. Kita putar. Kita pasang covernya. Oke, ini kabel kita colok ke tempat semula. Dan kita pasang baut bagian sini. Kemudian bagian sini. Lalu bagian tengah. Kemudian kita pasang cover ini dulu. Oke, baru kita baut bagian atasnya. Ini. Oke.
Lalu kita ke bagian belakang, kita putar. Ini kita pasang gearnya di bagian sini, jangan sampai lupa. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasangkan scannernya ya. Kita pasangkan penutup atas ya. Ini enggak ada scannernya, penutup atas saya lupa. Oke. Seperti ini. Oke, lalu kita baut bagian lubang gede ini. Sama sampingnya juga kita baut. Oke, kemudian kita putar ke depan. Kabelnya kita masukin dulu. Bagian sini ya. Oke, ini kita tutup begini dulu. Lanjut ke bagian belakang lagi. Oke, kita pasang ini dulu. Seperti ini ya. Ini jangan lupa dicolokin lagi. Seperti ini. Terus kita pasangkan. Oke, good. Kemudian kita baut. Bautnya pakai baut yang putih seperti ini ya. Lalu bagian samping satunya. Lalu jangan lupa pengunci ini juga dipasang. Seperti ini. Lalu kita pasang bagian sini. Oke, good. Oke, good ya, aman. Kemudian ke depan lagi. Nah, kita buka. Lalu kita tutup. Bagian sini ya.
Terus kita pasang penyangga. Oke, sudah terpasang. Dan yang terakhir kita pasang penutup ini bagian sini. Oke, kita pasang ya. Oke, seperti ini ya. Dan penggantian head sudah selesai. Tinggal kita coba untuk nyalakan dan kita power cleaning dulu ya. Ini kita isi tinta dulu karena ini tintanya habis, yang kuning sama yang biru ya. Ini saya konfirmasi ke usernya terlebih dahulu untuk penambahan tintanya. Oke, ini udah tak isi tinta ya, udah tak kabarin usernya dan dia udah mau isi tinta, udah diisi tinta. Sekarang coba kita nyalain dulu. Oke, kita tunggu nyala. Malah sudon, pencet dulu ya. Oke, hal yang harus dilakukan pertama saat kita udah ganti head ya, itu kita harus melakukan ink flash atau power ink flash, terserah itu apa namanya nyebutnya. Tapi kalau di dunia teknisi sering nyebutnya ink flash. Untuk brother kita harus masuk ke maintenance terlebih dahulu karena ink flash itu hanya bisa diakses via service mode ya. Caranya kita pencet dulu ini tombol home ini, ditahan sampai layarnya berubah hitam seperti ini, terus tekan bagian bawah. Oke, terus kita masukkan kode bintang 2864. Nah, dia udah muncul maintenance yang menandakan dia udah masuk maintenance. Kemudian kita tinggal masukkan kode 76. Kita tunggu sampai ada tulisan normal P all kayak gini. Kemudian kita masukkan kode 4. Ya, kalau sudah tinggal pencet monostar. Nah, dia udah melakukan power cleaning. Ini estimasi waktu sekitar 3-5 menit. Kita tunggu aja. Oke, ini udah selesai ya power ink flashnya. Kita coba untuk print test. Kita pencet 09. Oke, kita tunggu aja hasilnya keluar. Oke, dan ini hasilnya udah keluar ya, semuanya warna udah keluar. Oke, itu aja caranya. Terus untuk keluar dari maintenance ini gimana, tinggal kamu masukkan kode 99 aja kayak gini. Oke, seperti itu ya, udah masuk ke mode normal dan semoga bermanfaat.